Halo semuanya, kembali lagi di bukan YouTube channel saya, tapi YouTube channel kelas. Perkenalkan, nama saya Thalita Aurelia Najwan. Saya dari KM 4604 dengan nomor NIM 15022230059. Video kali ini, di video saya akan membuat video pembelajaran tentang komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Kayak itu gimana sih, kayak contohnya seperti apa sih, kita bahas di video ini. Let's go. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi antar pribadi atau yang bisa kita sebut dengan interpersonal. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan nonverbal yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling tergantung menurut De Vito. Nah, ada lagi pengertian lain dari West dan Turner, yaitu komunikasi antar pribadi adalah proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi antar pribadi atau interpersonal, komunikasi ini tuh juga dipandang sebagai bentuk komunikasi paling sempurna. Menurut aku mungkin karena ini tuh juga menyangkut pautkan orang lain ya, melibatkan orang lain, jadi kayak berinteraksi gitu, gak cuma dua orang, tapi kayak sama ya lebih dari dua orang gitu, banyak berkelompok gimana gitu ya kan. Selain itu juga komunikasi ini tuh sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi atau intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri. Setelah tadi aku udah menyampaikan apa itu komunikasi antar pribadi, kita akan melanjutkan ke klasifikasi komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada interaksi intim, yang kedua ada percakapan sosial, yang ketiga ada interogasi, dan yang keempat ada wawancara. Aku akan memberikan contoh-contoh dari klasifikasi yang tadi itu ya, ada 4 kan. Yang pertama ada interaksi intim. Nah, interaksi intim ini termasuk komunikasi kita di antara teman baik kita, di anggota keluarga kita, dan mungkin orang-orang yang udah memiliki ikatan emosi yang kuat dengan kita, mungkin sama ya teman-teman dekat kita yang paling deket kayak close friend kita. Percakapan sosial ini menurut aku tuh yang seperti ya dengan kita berbicara dengan orang banyak, mungkin kita konsultasi, bertukar gagasan dan pendapat sama para pekerja atau pengusaha, atau ya kayak berbicara dengan banyak orang gitu, mungkin menurut aku seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang interogasi nih. Interogasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Gimana sih itu? Kayak interogasi ini tuh memudahkan pihak yang berwajib atau pihak kepolisian untuk mendapatkan jawaban dari tersangka. Nah, menurut aku gitu sih. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara itu apa sih? Ini tuh kadang dianggap sama gitu loh sama interogasi, guys. Ternyata beda, guys. Kalau wawancara itu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi dari seorang narasumber yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait isu atau topik tertentu yang dibahas. Seperti itu, guys. Selanjutnya, siapa yang pada kepo tujuan komunikasi antar pribadi itu apa? Nah, ini aku bakalan sebutin. Yang pertama ada to learn, untuk belajar pastinya ya kan. Kayak contohnya misalnya kita sama guru les kita, itu kan pasti kita melakukan komunikasi antar pribadi ya kan. Terus yang kedua to relate, berhubungan. Kayak kalau mau PDKT itu kan pasti melakukan komunikasi antar pribadi lah ya kan. Masa enggak sih? Terus yang ketiga ada to influence, mempengaruhi ya kan. Ini tuh penting, guys. Pasti ini tuh pakai komunikasi antar pribadi. Terus ada selanjutnya to play, bermain. Masa iya sih bermain tuh bisa sendiri, cuman ini kan juga kayak ya pasti juga bisa berame-rame kan ya kan. Terus selanjutnya ada to help, untuk menolong. Pasti ini tuh pasti menggunakan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya aku bakal sebutin efektivitas komunikasi antar pribadi. Ada 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif. Yang pertama ada keterbukaan. Yang kedua ada empati. Yang ketiga ada sikap mendukung. Yang keempat ada sikap positif. Dan yang terakhir ada kesetaraan.
Nah, tadi yang pertama ada keterbukaan. Nah, keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi itu memiliki 3 aspek. Yang pertama, membuka diri atau self-disclosure. Yang kedua, ada reaksi yang jujur dan spontan. Bukan uhuy. Dan yang ketiga, ada kepemilikan perasaan. Selanjutnya, yang kedua ada empati. Nah, empati ini adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Itu menurut Devito. Berempati dapat ditunjukkan dengan cara verbal dan nonverbal. Terus, cara empati itu dapat ditunjukkan dengan cara merasakan, yang pertama berpikir empati, menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksudkan. Terus yang kedua ada merasakan empati, menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang tersebut rasakan. Ini tuh kayak pernah ada yang bilang kayak gini nih, kayak kita tuh coba pakai sepatu orang lain, tapi ini bukan tentang sepatu ya guys, kita merasakan gimana sih rasanya jadi orang itu gitu. Yang selanjutnya ada sikap mendukung. Sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, dan terbuka tetapi bukan mutlak. Nah, cara menunjukkan sikap mendukung ini adalah dengan hindari menuduh atau menyalahkan. Ya dong, kita mau mendukung, masa kita nyalain orang itu, ya kan, gak mungkin. Terus yang kedua ada hindari menilai secara negatif. Jadi kita menilai yang positif-positif aja, namanya juga mendukung, masa nilainya yang negatif-negatif, yang enggak gitu kan, enggak. Nah, yang ketiga ada hindari mengkhotbahi. Ya udah tau lah ini gimana ya kan. Terus yang selanjutnya ada tunjukkan kesediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran. Ya kan mendukung ya kan, masa kita menutup pikiran kita gitu, enggak kan. Terus yang terakhir ada mintakan pendapat orang lain, jangan hanya pendapat diri sendiri. Nah, ini tuh menurut aku tuh kayak ini bener ya, kita minta pendapat orang lain, soalnya kadang tuh kayak kita tuh kadang kayak ngerasa kita tuh bener sendiri, terus habis itu ternyata nggak valid guys gitu. Nah, selanjutnya ada sikap positif. Nah, sikap positif ini sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri kita sendiri ya guys. Terus juga sikap positif ini juga ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Kita bisa ngelakuin hal itu. Terus cara menunjukkan sikap positif lainnya tuh ada temukan hal-hal dalam diri orang lain ya, dan pujilah secara spesifik. Terus ada tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya kayak tersenyum, kontak mata, terus jarak yang relatif dekat, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada kesetaraan. Kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Cara menunjukkan kesetaraan ini gimana sih dalam komunikasi? Nah, yang pertama tuh ada hindari kata seharusnya atau harus. Terus yang kedua, mintalah jangan menuntut ya guys. Dan yang ketiga, hindari menyela pembicaraan dan akui dan respon perkataan orang lain ya guys. Jangan dikacangin guys, karena dikacangin tuh gak enak. Tidak terasa akhirnya kita sudah sampai di ujung video pembelajaran ini. Terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan dan sudah menonton sampai akhir. Saya Talita Aurelia Najwan pamit undur diri. Dadah.